Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Afla Aziza Harahap dari kelas Gizi 5B dengan NIM 1907026030 akan menjelaskan tentang KEK pada ibu hamil dan asuhan gizi KEK pada ibu hamil. Kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung secara menahun atau kronis, yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu sehingga kebutuhan ibu hamil akan zat gizi yang semakin meningkat tidak terpenuhi. Gejala KEK sendiri pada ibu hamil dapat ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm, terus-menerus merasa lelah, sering kesemutan, wajah pucat, penurunan berat badan dan lemak, penurunan laju metabolisme, penurunan kalori yang terbakar pada saat istirahat, penurunan kebiasaan aktivitas fisik, dan penurunan kapasitas kerja fisik. Adapun penyebab KEK sendiri terdapat 4. Asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, usia ibu hamil terlalu muda ataupun tua, beban kerja ibu yang terlalu berat, dan penyakit infeksi pada ibu hamil. Kekurangan energi kronis dapat berdampak pada banyak hal, seperti perilaku dan kehidupan sosial. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik yang tidak memadai akibat KEK pada ibu hamil dapat mengganggu aktivitas dan kapasitas fisik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan KEK sendiri dapat meningkatkan risiko berbagai komplikasi kehamilan yang mempengaruhi janin, yaitu lahir mati, kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan janin, terhambatnya perkembangan otak janin, berat bayi lahir rendah, dan anemia pada bayi. Pencegahan KEK pada ibu hamil bisa dilakukan dengan menjaga pola makan dengan baik, bahkan sebelum kehamilan. Pastikan untuk makan makanan yang mengandung nutrisi yang penting dibutuhkan selama kehamilan. Terdapat beberapa penanganan KEK pada ibu hamil yang bisa dilakukan dengan perubahan pola konsumsi makanan. Yang pertama ada pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil, ketersediaan pangan yang memadai di rumah tangga, penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi kehamilan, perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh, mengatasi gangguan kehamilan yang menyebabkan malnutrisi. Kemudian, terdapat makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil. Pada trimester pertama, ibu hamil dapat mengonsumsi asam folat seperti sayur berdaun hijau, tempe, serta serealia. Kemudian, asam lemak tak jenuh seperti ikan laut, ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Sumber vitamin B12 seperti hasil ternak dan produk olahannya. Dan terakhir, vitamin D pada ikan salmon dan susu. Kemudian, pada trimester kedua, ibu hamil dapat mengonsumsi vitamin A pada bahan makanan daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan. Kemudian ada kalsium pada bahan makanan yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Zat besi seperti kacang-kacangan, sayur hijau, daging sapi, dan hati sapi. Sumber vitamin B6 yang terdapat pada kacang-kacangan, hati, gandum. Kemudian serat yang terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin C yang terdapat pada kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Sumber seng yang terdapat pada kacang-kacangan, hati sapi,
telur, dan daging sapi. Yang terakhir, yodium yang terdapat pada garam dapur, udang segar, dan ikan segar. Terdapat bahan makanan yang dihindari pada ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan, menghindari daging, telur, ikan yang kurang dimasak matang. Kemudian membatasi kopi dan coklat. Membatasi makanan yang mengandung energi tinggi. Membatasi makanan yang mengandung gas, serta membatasi konsumsi minuman ringan. Kemudian terdapat contoh menu sehari untuk KEK pada ibu hamil. Dalam sehari, ibu hamil dapat mengonsumsi minyak sebanyak 3 sendok makan. Dan untuk sarapan, ibu hamil dapat mengonsumsi 1 piring nasi, 1 butir telur ceplok, 1 mangkuk sayur, 1 gelas susu, dan 1 potong buah pepaya. Untuk selingan, 1 potong kue tradisional, 1 gelas jus buah. Dan untuk makan siang, 1-2 piring nasi, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 potong ikan goreng, 1 mangkuk sayur, dan 1 buah jeruk. Untuk selingan, dapat mengonsumsi 1 mangkuk bubur kacang hijau, 1 jus buah, 1 gelas teh manis. Untuk makan malam, ibu dapat mengonsumsi 1-2 piring nasi atau penggantinya, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 potong semur daging, 1 mangkuk sayuran, dan 1 buah apel. Sekian penjelasan saya mengenai KEK pada ibu hamil serta asuhan gizinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.